Saya itu halau daun kalau betapa klien itu sudah percaya sama kita. Kalau bisa honor itu kembali dia asal menang. Kalau bicara soal kode etik itu sudah tidak sesuai dengan kode etik. Ya. Berarti dianggap dia tidak memiliki itikat baik. Tapi kalau dari Bang Hotman sendiri nih dengan RUU KUHP yang baru, setuju nggak? Kan ini banyak yang counter. Nggak ada sama sekali buktinya, tiba-tiba tersangka. Bayangin kalau cuma rakyat biasa doang yang tidak pernah berurusan dengan KPK tiba-tiba diperiksa 24 jam di kamar tertutup, ya akhirnya apapun diakuin aja. Halo, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia. Senang sekali saya Dian Mirza kembali hadir menjumpai Anda di WhatsApp Waktunya Hukum Menyapa, podcast resmi Kementerian Hukum Republik Indonesia yang inspiratif, aktual, dan mendalam. Dan episode kali ini kita kedatangan tamu yang super istimewa. Dia adalah seorang advokat, tajir, terkenal, kurang apa coba, dan selalu tampil bling-bling. Siapa lagi kalau bukan Bang Hotman? Apa kabar? Oke, I'm okay. Oke, terima kasih loh sudah mampir ke sini. You're welcome. Dan satu lagi yang tak kalah hebat pastinya ya, seorang prof muda. Dia juga humble, perfeksionis, dan hobi tenis lapangan. Halo, Prof Edi. Halo, Mbak. Oke, hari ini kita sebelum bahas ke intinya ya, nih Bang Hotman, pasti kan banyak nih yang penasaran gitu, gimana sih rasanya jadi Hotman Paris? Udah tajir, kaya raya, terkenal. You have everything. Gimana ya? Orang kan tidak tahu bahwa itu perjuangan yang sangat lama. Saya sudah jadi pengacara 43 tahun. Walaupun saya secara biologis umur 30 sekarang. Secara KTP udah parah. Saya mulai praktik hukum tahun 82. Ya, termasuk 20 tahun di law firm internasional di Makarim Taira, 4 tahun di Australia. Jadi itu adalah proses yang lama, sehingga sekarang saya nikmati karena apa? Ternyata kalau kita sudah punya legal minds, apalagi saya itu ada bakat dari kandungan ibu, itu namanya di kalangan lawyer disebutkan out of the box thinking. Di dalam hitungan menit kita bisa manuver begitu di sidang tanpa harus baca buku dulu. Makanya banyak orang Batak sukses jadi pengacara. Bisa aja. Tapi seorang Hotman nih ya, kan kelihatannya selalu ya apa ya, you have good vibes. Energi abang tuh setiap masuk ke ruangan tuh kita berasa gitu optimisnya gitu, energinya. Pernah nggak sih seorang Hotman tuh ngerasa down atau ketika ngedampingin mungkin ya klien yang posisinya rawan dihujat publik? Saya tidak peduli opini. Saya baru down itu kalau saya sudah tahu klien saya bakal kalah, because kita udah senior, I can feel that. Kalau sudah di kesaksian, pertanyaan hakim itu sudah mulai mengarah yang konflik dengan kepentingan kita, saya selalu bilang akan pasti kalah. Dalam kasus Pilpres di MK, 2 dari hakim MK itu selalu memberikan komentar terhadap bukti-bukti yang tidak bagus untuk Prabowo. Saya bilang itu pasti nanti keputusannya akan akhirnya disenting. Bahkan saya pernah mau diusir sama dia dari sidang. Jadi kita itu kalau sudah pengalaman, kita langsung tahu arah pertanyaannya itu kemana. Begitu ada bukti yang benar-benar penting yang menguntungkan klien kita, dia cuekin, itu berarti berarti dia hasilnya di pihak sana. Itu jadi itu ada juga pengalaman. Makanya pengacara itu kan perlu, bukan hanya gelar ya, tapi juga jam terbang itu sangat perlu. Tapi beliau ini ya saya kagum, gelar profesornya, tapi juga bahasa Inggris, bahasa Belanda hukumnya itu masih hafal. Aku paling benci bahasa Belanda. Terminologinya ya paling khas. Aku paling benci kalau ngomong ya. Jadi kalau yang namanya down gitu ya, itu apa, hujatan publik segala macam udah kebal ya. Udah kebal itu, ya. Tapi ya saya itu halau down kalau betapa klien itu sudah percaya sama kita. Kalau bisa honor itu kembali dia asal menang. Usah itu, tapi what can you do? Dan itu bisa langsung, bisa 2 bulan kita down menunggu putusan kan, kesaksian, pembuktian, kesimpulan, baru 2 bulan lagi baru jelas-jelas kalah. Makanya saya gara-gara itulah kok bisa jadi berenang, karena dengan berenang pagi itu sambil merenung kekalahan. Jadi saya sekarang hampir tiap pagi jam 4 berenang di rumah. Tiap hari. Ya. Dan juga banyak benar ide-ide baru di situ. Ternyata kalau otak kita itu segar, banyak ide-ide baru. Termasuk malam ini makan malam dengan yang mana gitu. Iya. Itu kita obrolin nanti ya Bang ya.
Bisa aja Bang, kalau misalnya kan tadi kan kita bicara soal kekebalan gitu ya. Ini yang lagi hangat nih, yang lagi diperbincangkan imunitas advokat RUU KUHP. Kalau sejauh ini pakai KUHP yang ada, ini hak pendampingan hukumnya kayak gimana sih untuk warga? Ya, ini dua hal yang berbeda, imunitas atau hak mendampingi. Imunitas kan tindakan dari seorang pengacara dalam rangka membela kliennya. Ada satu sekarang yang korban sudah dituntut 2 tahun gara-gara membela kliennya tapi melanggar aturan kode etik. Yang mana yang ditanya nih? Ya, selama ini pendampingan Abang, perlindungan hukum. Jadi yang paling fatal banyak pelanggaran hak asasi manusia adalah karena di Indonesia ini seseorang tidak punya hak untuk didampingi pengacara, saksi tidak berhak didampingi pengacara, baik selama penyelidikan maupun selama penyidikan saksi. Padahal justru disitulah paling banyak pelanggaran, terutama misalnya seseorang sudah diperiksa 24 jam tidak bisa didampingi pengacara, ya. Pas menit terakhir ditetapkan tersangka, udah matang, dia sudah ngaku semuanya dalam suatu ruangan tertutup kayak gini, dia tidak didampingi pengacara, sehingga karena udah keburu tanda tangan jadi tersangka di pengadilan udah susah dipatahkan karena dia sudah menandatangani BAP yang seolah-olah mengaku yang menguntungkan penyidik. Makanya salah satu yang mutlak, saya dengar tadi dari Pak Wamen itu sudah tertampung bahwa selama proses penyelidikan dan penyidikan, saksi itu harus berhak didampingi oleh pengacara. Pengertian berhak itu juga harus benar-benar, jangan seperti yang kita lihat waktu Pak Jokowi didampingi pengacaranya dikasih di belakang punggung, kayak tukang pengamen ditaruh di belakang. Benar-benar hak dari pengacara itu nggak ada. Pengertian berhak itu adalah setiap waktu apapun pertanyaan dari penyidik itu dan jawabannya, si terperiksa itu berhak konsultasi dan berdiskusi dengan kliennya, dengan pengacaranya. Tanggapannya silakan Prof. Edi. Ya, kalau kita bicara dalam RUU KUHP yang baru ini memang ada keseimbangan ya. Jadi kita tahu memang kita bicara soal KUHP dimanapun di muka bumi ini, yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu adalah Ius Punendi. Ius Punendi itu adalah hak negara untuk memproses, menuntut, menghukum sampai melaksanakan pidana. Tetapi kita harus juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Karena filosofis hukum acara pidana itu bukan untuk memproses seorang pelaku tindak pidana, tetapi untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat. Itu adalah filosofis hukum acara pidana. Oleh karena itu memang dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, aparat berhak untuk bertindak. Tetapi ukurannya jelas. Di dalam RUU KUHP ini memang kita mengedepankan fungsi advokat.